Oke ya, bisa kita mulai ya? Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu guru atau rekan-rekan saya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan saya dalam rangka aksi nyata guru penggerak Kabupaten Rokan Komering Ilir angkatan 4. Di sini saya juga terima kasih dengan Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi tempat, waktu dan dukungannya. Saya bisa menyampaikan materi atau sosialisasi apa sih dari Merdeka Belajar. Di sini sebenarnya bukan sosialisasi lah, karena saya juga masih baru belajar dalam artian. Jadi sama-sama kita berdiskusi saja. Kita berdiskusi bersama-sama tentang hal-hal baru dalam dunia pendidikan. Tentunya pendidikan yang berpihak kepada murid atau Merdeka Belajar, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya nantinya dalam kegiatan pagi hari ini kita mendapat manfaatnya, seperti itu. Mungkin bisa kita berdoa menurut baca masing-masing. Saya pimpin ya. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita langsung masuk ke pertama, yaitu Merdeka Belajar, menuju pendidikan yang berpihak kepada murid. Oke, bisa lanjut. Nah, salam dan bahagia itulah yang harus kita rasakan setiap harinya. Kita bertemu dengan murid atau siswa, seperti itu. Lanjut. Nah, sebelum kita berinteraksi atau sebelum kita ngobrol-ngobrol, berdiskusi, alangkah baiknya kita melakukan komitmen awal sampai akhir acara ini, agar nantinya bisa lebih efektif. Nah, saya minta Bapak Ibu silakan hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan atau hal-hal apa saja yang perlu kita patuhi nantinya dalam acara ini, seperti itu. Terserah mau ditulis apa aja, terserah. Komitmen kita apa, yang berbicara satu orang, yang berbicara satu, yang lain mendengarkan. Atau mau keluar permisi dulu, seperti itu, hal-halnya seperti itu. Supaya nanti ketika kita melakukan acara ini tidak terganggu, seperti itu. Nah, apa kira-kira hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan agar nantinya acaranya berjalan dengan lancar, seperti itu. Apa kira-kira aturan-aturannya lah kalau bahasa ini? Sebenarnya bukan aturan, tapi komitmen kita bersama, seperti itu. Itu komitmennya itu maksudnya antara kita dengan antara guru dengan ya semuanya. Kita di sini aja, ini hanya untuk acara kita di sini aja. Kita acara di sini bukan sama murid, tapi kita semuanya di sini. Komitmen guru itu terhadap murid gitu maksudnya? Bukan. Kita selama kegiatan ini aja, supaya kita tidak terganggu hal-hal yang lain, seperti itu loh. Dengan kita berkomitmen, kita punya rasa tanggung jawab, seperti itu maksudnya. Maksud saya seperti itu. Kira-kira apa aja? Mungkin begini ya, komitmen kita yang pertama mungkin memberikan untuk seluruh murid agar bisa bertata krama yang baik terhadap orang yang lebih tua, termasuk ibu dan bapak guru. Kira-kira seperti itu komitmennya kita.
ini lebih ke kita Pak, maksudnya dalam artian ke kita, bukan ke murid, tapi komitmen untuk kegiatan sekarang ini gitu loh. Apa kita mau keluar harus permisi dulu, mau izin dulu kan seperti itu, supaya tidak terganggu hal yang lain gitu. Ini komitmen kita bersama. Saya juga nggak akan mengarahkan Bapak Ibu untuk membuat aturan sendiri gitu. Kita bersama-sama seperti itu. Boleh banyak, boleh sedikit, terserah. Ada izin kalau mau misalnya jika mau mengambilkan ruangan. Maksudnya bukan ngatur, misalnya mau pipis, mau cuci muka, satu ruangan keluar. Loyalitas terhadap atasan, loyalitas terhadap atasan, Interupsi Pak Sigi. loyalitas terhadap Terus atasan. Apa itu? interupsi, KPP loh, interupsi. KPP bukan interrup. Nah, kan misalnya kalau ngomong interupsi apa gitu. Apa tadi? Loyalitas terhadap atasan. Loyalitas. Loyalitas. Serius tapi santai, santai tapi serius. Ya boleh itu. Ya serius tapi santai, santai tapi serius. Oke boleh. Sesuai dengan apa mau tujuan? Sesuai dengan Merdeka belajar. iya kan sesuai dengan Merdeka Belajar. Bukan sesuai dengan materi. Sesuai dengan materi. Materi sekarang. Materi ya. Mas santai tapi serius. Serius tapi santai. Sersa. Cukup lah udah. Cukup banyak. Terlalu banyak. Materi itu pasti ini nggak materi. Oke. Nanti kalau terlalu banyak kita nggak bisa gerak. Nggak selesai. Terlalu banyak. Goyang sedikit nggak boleh gitu. Kebanyakan komitmen. Nah, Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Itu yang serius tapi santai tadi Pak. Ya. Ini kan hanya untuk kegiatan selama di ruangan ini tuh Pak. Iya. Selama 30 menit ini. Iya, baru kita apa namanya? Pengikhlasan dari Pak Saranto ini loh Pak, komitmen kita nanti ke depannya selama acara ini gitu loh, apa aja. Aturan mainnya lah. udah ya. Nanti kita nggak bisa gerak nanti. Banyak aturan ya. Oke, inilah komitmen kita bersama dalam acara ini. Gitu. Nanti kalau sudah selesai keluar dari sini ya sudah, berarti kita sudah nggak ada komitmen lagi untuk hal ini gitu. Cuman setelah kita berkomitmen bersama, berarti harus kita taati bersama seperti itu. Ini aturan kita, bukan aturan saya atau aturan orang lain, tapi kita aturan kita bersama, kita sepakati bersama. Oke, lanjut ya. Nah inilah ya. Yang pertama yaitu mendengarkan narasumber. Sebenarnya bukan narasumber ya. Terus yang kedua interupsi sebelum berbicara, boleh ya. Terus meminta izin untuk meninggalkan ruangan, loyalitas terhadap atasan, mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi, dan yang terakhir yaitu serius tapi santai atau disiplin. Oke, lanjut Pak. Nah, sebelum kita mulai lagi, alangkah baiknya kita fokus, tenangkan hati, pikiran kita, supaya kita nggak kemana-mana. Badannya di sini,
tetapi pikirannya itu tidak di sini. Oke, kita tenang sejenak aja untuk memfokuskan kita pada ini. Kita buang hal-hal yang nantinya akan membantu fokus kita, seperti itu. Ya. Oke, cukup ya. Oke, lanjut, Pak. Oke, yang jelas setiap hari kita selalu bertemu dengan murid atau siswa. Yang saya ini tanyakan, apa yang Bapak Ibu pikirkan setelah kita melihat atau memandang murid atau siswa seperti itu, atau mendengar kata-kata murid seperti itu? Silakan, ada yang mau berkomentar. Sebenarnya murid itu seperti apa sih? Atau hal apa sajakah yang ada di murid, atau kita sebagai guru itu harus seperti apa, seperti itu? Sudah terkonsep? Jawab juga. Ya. Kita sebagai guru seperti apa, terus kita ketemu tiap hari dengan murid itu seperti apa? Boleh, tolong. Baik, selama pengalaman mengajar, kalau menurut saya murid itu bisa dilambangkan seperti buku kosong ataupun sebagai benih yang kita rawat. Jadi sebagai guru jika menganggap itu buku kosong, bagaimana kita mengisi buku tersebut dengan hal-hal yang positif. Kemudian kalau kita menganggap murid itu sebagai benih, maka bagaimana cara kita merawatnya supaya benih tersebut akan tumbuh dengan baik. Seperti itu, Mas. Mungkin ada yang lain, Ibu guru. Oh, Bapak Ibu ya, rekan-rekan. Mungkin bapak-bapaknya, Pak, ada yang ingin ini? Oke, kalau tidak ada, boleh lanjut lah. Nanti kita sambil berpikir bersama-sama, sambil berjalan. Ya, lanjutkan Pak sini. Nah, kita tahu Indonesia ini memiliki yaitu Bapak Pendidikan, ya, yang setiap bulan 2 Mei ya, kita selalu memperingati Hari Pendidikan Nasional, yaitu tepat tanggal 2 Mei seperti itu, yaitu penggagas pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara ya, atau Ki Hajar Dewantara. Oke, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia yang utuh maupun sebagai anggota masyarakat, seperti itu. Nah, pendidikan itu tidak hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita sebagai guru, kewajiban kita itu hanya menuntun. Menuntun. Di sini kata menuntun itu berarti anak itu sudah memiliki potensi. Anak itu sudah mempunyai kekuatan di dalam hidupnya dari ketika dia lahir, seperti itu. Tugas kita hanya menuntun, bukan menuntut ya. Beda. Menuntun itu berarti anak itu sudah punya potensi, tinggal kita memperbaiki, mengembangkan, dan apa yang dibutuhkan oleh murid, seperti itu. Menuntun itu kan berarti dari belakang, kalau enggak dari samping ya, seperti itu. Kalau kita nuntun anak, itu kan anak baru mau jalan, berarti kan kita harus menuntunnya dari belakang. Kalau dari depan nyeret namanya, ayo, seperti itu, nyeret. Nah, kita dituntut untuk menuntun di sini, disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti itu. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu potensi yang ada di siswa,
seperti itu. Jadi anak itu sudah punya potensi yang harus kita tumbuhkan, harus kita kuatkan supaya apa? Nanti ketika mereka diterjun di masyarakat, mereka sudah punya fondasi seperti itu. Ya, wow, itu kecepatan nggak ini? Enggak ya? Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kodrat zaman. Jadi pendidikan itu dinamis gitu loh, tidak terpaku dulu seperti itu. Kita harus bisa membawa pendidikan itu sesuai dengan zamannya. Kalau zaman sekarang ya sudah kita lakukan, kita belajar bersama-sama, kita berkomitmen bersama-sama, pendidikan itu sesuai dengan zamannya seperti itu. Jangan kita terpaku dengan yang dulu gitu. Boleh diambil, cuman kita sesuaikan dengan kodrat zaman yang sekarang seperti itu. Tugas kita tetap harus belajar lagi. Nanti kita belajar bersama, gitu, seperti itu. Misal metode pembelajaran yang kita ubah, bagaimana membuat anak itu lebih asik, tidak terpaku pada gurunya. Jadi sekarang ini abad 2021 itu ilmu bukan terfokus kepada guru seperti itu, tapi berpusat kepada siswa gitu. Jadi yang kita kembangkan itu siswanya. Kita hanya mengarahkan, memberitahu hal-hal yang sewajarnya seperti itu. Jadi guru bukanlah satu-satunya sumber pembelajaran. Ibu, ya, bukan satu-satunya sumber, tapi apalagi sekarang dunia digital itu sangat berkembang seperti itu. Bisa kita mengarahkan anak cari hal-hal yang membuat materi kita semakin berkembang seperti itu. Banyak di internet seperti itu. Tetapi tugas kita tetap harus mengontrol anak tersebut. Oke, lanjut lagi. Nah, ini salah satu mengibaratkan seorang guru itu adalah seorang petani jagung atau petani padi seperti itu. Jadi tugas kita hanya misal kalau kurang pupuk ya kita tambahin pupuk, kalau tanahnya kurang subur ya bagaimana kita menyuburkan. Tetapi kita tidak bisa membuat padi itu berbuah seperti jagung seperti itu. Biar padi tumbuhlah menjadi padi dan jagung tumbuhlah menjadi jagung seperti itu. Kalau ada yang dalam satu peta itu aja, kalau kita nanam jagung semua bisa tumbuh bersama barengan, dalam artian tumbuhnya sama seperti itu. Tumbuhnya berbeda-beda. Nah, tugas kita bagaimana mencukupi kebutuhan siswa tersebut. Ada yang tumbuhnya agak kecil ya bagaimana kita merawat dia itu biar tumbuhnya sama seperti itu. Cuma kita tidak bisa menuntut bahwa akan tumbuh jagung, maksudnya tumbuhan jagung berubah menjadi padi atau sebaliknya seperti itu. Nah, itulah tugas kita, yaitu menumbuhkan bibit tersebut gitu. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, jadi murid itu tadi masih gini ya, bukan kertas kosong sebenarnya. Murid itu sudah mempunyai gambaran, tetapi tugas kita yaitu menebalkan gambaran tersebut seperti itu. Mereka sudah punya dasarnya, mereka sudah punya kodratnya. Nah, kita tinggal memberikan gambaran yang lebih menebalkan gambar tersebut seperti itu. Nah, ini ada, mungkin Bapak itu udah tahu ya, ini adalah gunung es. Nah, kita ibaratkan murid itu seperti ini juga bisa. Jadi yang kita lihat selama ini yang ada di dalam dalam siswa atau murid itu seperti ini. Yang kita lihat setiap harinya seperti ini, di luarnya saja. Padahal di dalamnya, di dalam lautan ini masih banyak hal-hal baru
atau potensi-potensi yang perlu kita munculkan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini seperti ini. Perilaku atau kebiasaan itu sering muncul, tetapi di dalam guru S tadi sebenarnya banyak skill, kemampuan, kepercayaan diri atau nilai-nilai yang baik yang belum kita tumbuhkan seperti itu, atau belum tumbuh seperti itu. Nah inilah yang harus kita lakukan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ya sudah pernah ya. Ini dalam artinya saya masih belajar juga seperti itu. Mungkin setiap hari Bapak Ibu sudah melakukannya gitu loh. Cuman saya hanya mengembalikan lagi apa yang menjadi tugas kita seperti itu. Oke. Ini hal-hal positif ya, pengalaman Bapak Ibu yang mungkin masih terbenak ketika menjadi seorang murid atau siswa. Nah, silakan yang mau memberikan pengalamannya baik positif maupun negatif yang masih teringat. Kalau saya masih teringat, kenapa? Beliau-beliaunya masih di sini. Apa yang Anda ingat? Mungkin saya dulu pernah dengan gurunya seperti ini gitu loh. Masih diingat nggak? Pasti masih diingat lah. Kalau kita kembali flashback, kembali ke zaman kita masa sekolah, pasti kita pernah ingat hal-hal yang masih teringat dalam pikiran kita. Seperti itu. Masih ya? Masih. Mulai mengingat ya? Nah, misal kayak pengalaman saya dulu. Mungkin di Bumi ya, pas di SMP kan seperti itu masih teringat gitu loh. Iya, masih teringat sama Pak Gede, Pak Roni, Pak Mujiran, itu masih teringat semua. Terus saya dulu diapakan sama Pak Edi, dulu pernah saya posisi hujan, terus saya keluar, habis itu saya nggak boleh masuk lagi, tapi suruh belajar di luar, itu posisi hujan. Itu masih teringat, cuman itu termotivasi gitu loh, masih teringat terus gitu loh, seperti itu. Nah, ada hal-hal positif dan hal-hal negatif. Nah, ya bagus, akhirnya tubuh kita terbiasa gitu loh, hal-hal yang seperti itu gitu loh. Saya masih ingat benar di sebelah ini, di ruangan sebelah sana itu kan, saya dihukum suruh belajar di luar, mejanya disuruh keluar. Itu bukan dihukum, kalau sesuai dengan peminatan. Iya. Mungkin sesuai minatan. Oh, minatnya sambil hujan-hujanan, ya sudah hujan-hujanan di luar gitu. Nah, ya, buat hukuman ya. Kita nggak boleh menghukum sekarang kan. Nah, inilah yang akan kita gambarkan kepada murid-murid kita nantinya. Seperti itu. 10 tahun, 20 tahun, murid kita akan menang kita seperti itu. Nah, tergantung kitanya mau membuat anak itu menjadi positif, apa pengalaman positif, apa negatif, seperti itu. Paham? Jadi apa yang kita ajarkan, apa yang kita akan buat nanti kepada siswa itu akan teringat 10 tahun atau 5 tahun atau 20 tahun mereka dewasa nanti terjun di masyarakat, mereka akan ingat kepada kita seperti itu. Nah, yang terdalam seperti itu. Usahakan kita memberikan kesan atau budaya yang baik kepada murid supaya kesan kita nantinya baik seperti itu. Ya, yang jelas Bapak Ibu sudah pernah melakukan hal tersebut. Cuman kalau kita mengingat hal ini, kita akan terus berbuat baik, konsisten, ya, kepada murid seperti itu. Oke, lanjut. Akan menuju ke budaya positif atau ekosistem positif di kelas, di sekolah maupun di masyarakat. Seperti itu. Kita akan melakukan hal-hal positif di kelas, di sekolah maupun di masyarakat seperti itu.
Oke, lanjut Pak. Nah, budaya positif atau ekosistem positif kalau menurut Ki Hajar Dewantara yaitu kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuhan seorang petani yang tadi ya, Ibu. Jadi pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menumbuhkan tumbuh padi. Dia tidak dapat dia hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, terus memberi pupuk dan jamur yang mengganggu hidup dan lain sebagainya. Jadi itu tadi kita kembali lagi tumbuhnya. Kalau ada hama ya bagaimana kita menyelesaikan hama tersebut ya. Terus bagaimana ini kurang apa sih? Pupuk. Berarti kita tambahkan pupuk. Butuh air, ya sudah lanjut. Nah, saya perubahan contoh hal positif. Yang bisa kita ambil. Jadi saya minta boleh satu apa namanya dua rekan apa namanya bagaimana caranya mengambil suatu kertas atau memohon kepada si yang lain untuk apa namanya membuka genggaman ini seperti itu. Sebelah secari kertas kecil, tuliskan pada benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, sedangkan teman B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai macam cara untuk memberikan benda tersebut. Saya bisa minta tolong ya bapak-bapak rekan-rekan guru membuat simulasi ini dulu. Jadi saya contohkan kertasnya. Yang jadi korban ini lagi. Bukan masing lagi. Tugas masing B adalah bagaimana merayu Bu Widi. Atau kalau bisa jangan memaksa, tapi bagaimana Bu Widi ini mau membuka kepala tangannya yang ada kertasnya, seperti itu. Jadi Bu Widi minta Sebuah tenaga pokoknya merayu boleh, terus pokoknya bagaimana caranya Bu Widi ini bisa mau membuka tangannya seperti itu, atau mau memberikan kertasnya seperti itu. Terserah, mau pakai metode apa aja terserah. Yang jelas bagaimana Bu Widi ini mau membukakan kepala tangannya yang ada kertasnya seperti itu. Ya coba, kita akan merubahnya gitu. Ya coba, oke, Pak Rian. Ya. Oke, coba Bu Widi. Oke. Terima kasih Bu Widi, Ibu selaku guru kelas 4A. Betul kira-kira? Betul ya? Salah Pak. Bukan. 4B. Oh, 4B. Berarti kan ada respon itu 4B. Oke Bu, saya tanya Bu, selalu memegang tangan itu apa yang Ibu pegang Bu? Apa sih? Apa ya? Bisa nggak kalau yang Ibu pegang itu terus dikasih tahu, oh ini yang saya pegang? Bisa nggak? Apa jaminannya nih kalau saya buka ya? Bisa ya. Oke, kalau Ibu keberatan, sekarang gini Bu, Ibu bisa nggak menunjukkan kepada saya, Bapak tolong hitung jari tangan kanan saya ada berapa, dengan memperagakan seperti orang menada. Nah, 1, 2, 3,
Oke. Itu tuntutan saya, Bu. Karena itu tadi menurut saya sudah betul, saya ngitung itu kan jumlahnya berapa saya ngitung, Bu. Ya kan? Ya, oke, saya hitung, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Itu benar, Bu. Ibu harus berkewajiban dengan saya. Kalau ibu tidak mau, akan saya sanksi berupa sanksi fisik apa nanti bersama. Saya minta apa yang ibu pegang di tangan ibu. Apa yang ibu pegang di tangan ibu, saya minta untuk dikasihkan saya. Tapi kalau ibu tidak mau, ya karena tadi saya sudah menjawab pertanyaan ibu dengan benar, maka ibu sanksinya minimal push up 100 kali. Kalau tidak, ibu harus memberikan apa yang ibu pegang di tangan kanan ibu. Terima kasih. Gimana? Saya belum ngasih pertanyaan. Oh, belum. Ya, kira-kira dengan anu tadi sampai mau buka enggak? Rayuan. Mempan enggak rayuan? Mempan enggak? Enggak ada lah. Mempersingkat waktu. Dijawab apa ya? Adanya seperti itu. Sesuai apa? Naskah. Kalau kan dihukum. Iya. Daripada saya dihukum. Gimana, Bu? Mau buka enggak ya? Kepala tangannya itu. Daripada saya dihukum, hukumannya berat lagi. Oke ya. Berarti dibuka nih. Oke, dibuka. Nah, Saya kan orang yang baik. ya. Baik hati tidak. Sekarang saya tanya dengan ini, yang mempunyai posisi kontrol dalam hal ini Pak Riankah atau Bu Widi? Seperti itu. Bu Widi. Ya. Berarti Bu Widi ini berarti sebagai diibaratkan sebagai murid, seperti itu, Pak. Jadi murid itu kan punya apa namanya kewajiban, apa namanya ya kekuatan itu tadi, punya anu. Dia mau membuka ketika dia sadar bahwa dia mau membukanya, seperti itu. Nah, hal inilah yang akan kita lakukan nantinya. Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan seperti itu setiap hari mungkin ya. Hal seperti itulah yang akan kita lakukan kepada murid. Bagaimana dia mau membuka potensi atau kemampuan di murid untuk dikembangkan. Seperti itu. Jadi Bu Widi nggak merasa tertekan untuk membuka kertas tersebut, membuka kepalan tangan gitu loh. Tidak tertekan sebenarnya. Jika pendekatannya sesuai. Iya, jika pendekatannya sesuai seperti itu. Nah, maksudnya itu tadi kita tidak boleh menekan gitu loh. Makanya disebut merdeka belajar. Bagaimana kita merayu anak itu supaya mau belajar. Kalau rayuannya misalnya dikasih nasi bungkus, Nah, nanti kita akan bahas lagi ya. Misal, nah Bu ini saya nak kasih ini ada, kan gitu. Tapi bukakan tangannya gitu. Bu ini butuh dimengerti. Nah seperti itu. Bukan dihukum lagi, butuh dimengerti. Ya seperti itulah. Jadi itulah gambaran yang harus yang baik kita lakukan gitu loh. Jadi tidak ada pemaksaan kepada murid seperti itu. Tetapi dia memang benar-benar mau melaksanakan seperti itu. Nah, bagaimana seorang guru itu bisa melakukan hal tersebut, merayu gitu, bahasanya teh. Oke, lanjut. Izin ya, keluar sebentar. Ya, ngobrol. Sebentar loh. Ya, sepakatan kita tadi ya, izin ya. Nah, kita akan merubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang tadi ya. Nah, kalau dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Seperti itu, kita memaksa, ya, memaksa siswa seperti itu, hanya seperti itu. Nah, kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita memahami Bu Widi tadi.
bagaimana nih kita bisa membuka kepala tangan tadi, gitu loh. Kalau teori stimulus dan respon, buka nggak? Kalau nggak buka, ini rusak nih, seperti itu. Itu kalau stimulus respon. Nah yang kedua yaitu perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Anak itu sudah salah, masih kita marah, seperti itu. Nah, kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apa sih? Kenapa anak melakukan kesalahan seperti itu loh? Nah, hal seperti itu yang perlu kita ganti. Alasan mereka itu apa? Nanti kita akan bahas lagi kalau sesuai dengan kebutuhan kodrat anak seperti itu. Oke, lanjut Pak Sigis. Belum ya? Nah, Banyak. oh ya masih banyak. Nah, orang lain bisa mengontrol saya dalam aturan, misal harus membersihkan piket setiap hari seperti itu. Kita akan mengontrol orang. Jadi sebagai guru kita mengontrol siswa. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau menggunakan teori kontrol, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kemauan siswa sendiri itulah yang perlu kita tumbuhkan. Jadi tidak ada paksaan seperti itu. Jadi tumbuh dari dirinya sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain tadi ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Misal bujukan pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, itu akhirnya kalau dalam stimulus respon, yaitu kita memaksa bagaimana anak itu mau dengan aturan kita, seperti itu. Itu kalau menggunakan stimulus respon. Tapi kalau menggunakan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yaitu kita sama siswa itu berkolaborasi bagaimana menentukan hal-hal yang harus kita patuhi bersama, seperti kita di awal tadi. Dengan begitu kita akan bersama-sama dengan siswa mematuhi aturan tersebut. Jadi tumbuh dalam diri sendiri, gitu. Terus yang terakhir yaitu model pemikiran mengalah dan kalah. Akhirnya kalau menggunakan stimulus respon, akhirnya ada yang kalah dan ada yang menang. Misal kita ngatur siswa, otomatis kita yang menang, gitu kan? Jadi ada menang dan kalah. Yang kalahnya siswa, yang kita merasa menang karena kita bisa mengatur siswa tersebut. Nah, kalau pakai mode teori kontrol, yaitu model berpikir menang sama menang. Jadi tidak ada pemaksaan seperti itu. Tetapi aturan itu tumbuh karena dirinya sendiri, seperti itu. Gimana? Oke, lanjut ya. Izin ya. Oke, makna disiplin. Ini kalau menurut ininya berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan dari murid-murid. Jadi timbul karena dirinya sendiri. Mereka mau disiplin itu karena dirinya sendiri. Nah, disiplin diri membuat anak menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Setelah kita tadi melakukan kesepakatan bersama, berarti kan otomatis kita tahu, berarti itu kewajiban kita yang harus kita penuhi atau kita patuhi, seperti itu. Jadi tumbuhnya dalam dirinya, bukan kita murid itu dikasih ketika masuk kelas pertama, siswa harus datang sekian. Tapi bagaimana kita menumbuhkan kewajiban tersebut
menjadi kewajiban bersama. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti itu. Nah, kita membuat aturan supaya mereka itu disiplin. Seperti itu. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, kita akan merubah hal itu gitu. Atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, itu yang perlu kita tuju seperti itu. Oke, lanjut Pak. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu contoh murid ya. Ketika murid itu melanggar aturan, dia tuh merasa sebenarnya tidak nyaman. Gitu. Nah, itu motivasi eksternal namanya. Dia melakukan aturan itu karena ada aturan dari kelas seperti itu. Dia merasa terbebani dengan peraturan tersebut karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Gitu. Lanjut, Mas ini ya. Terus mengharapkan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi atau institusi. Jadi melakukan hal tersebut karena motivasinya hadiah atau merasa disanjung atau dihargai orang lain, nah seperti itu. Itu motivasi eksternal. Nah ini yang kita ubah. Misal nanti kalau juara 1 mendapat hadiah seperti itu. Nah itu kita ubah teori ini. Maksudnya hal-hal seperti itu nanti kita ubah. Ya kita sama-sama belajar seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, contoh ininya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi siswa itu merasa kalau saya juara 1, otomatis saya akan gitar atau saya nanti kedepannya mungkin akan lebih baik seperti itu. Jadi motivasinya bukan dari hadiah tadi atau dari peraturan-peraturan seperti itu motivasinya, tetapi dari tubuh dari diri seorang murid tersebut. Nah itulah yang perlu kita tumbuhkan kepada siswa, bukan karena aturan, bukan karena ingin dihargai atau diberi hadiah seperti itu. Nah itu motivasi eksternal, jadi tumbuh dalam diri sendiri. Oke lanjut. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah dirinya sendiri. Maksudnya di sini itu tadi memerintah diri sendiri bagaimana berbuat baik seperti itu. Merdeka itu seperti itu, bukan kita dipaksa untuk misal nanti ada juga kita memakai helm itu untuk apa sih? Gitu kan? Biar gak ketilang, itu bukan. Tapi kita memakai helm itu untuk menjaga keselamatan kita untuk ketika berkendara ya. Seperti itu. Bukan termasuk wah ada polisi, kita harus pakai helm. Bukan, tetapi untuk menjaga keselamatan kita. Nah, itulah yang dimaksud merdeka gitu. Jadi aturan atau itu tumbuh dalam diri siswa tersebut atau kita sendiri gitu. Oke, lanjut Pak sini. Kita bisa memulai sebenarnya di kelas, kita bisa memulai kepada siswa-siswa kita, yaitu membuat keyakinan kelas seperti itu. Keyakinan kelas sebenarnya bukan aturan kelas. Kalau bisa sekarang. Jadi keyakinan itu nantinya yang akan menumbuhkan siswa kita itu lebih ke tanggung jawab, bukan karena aturan seperti itu.
Nah, ini contohnya mengapa kita harus memiliki peraturan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Itu yang tadi ya maksudnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau kita termotivasi karena dirinya kita sendiri, karena kita pengen tidak tertular atau kita pasti akan melakukan hal ini. Cuma kalau kita kena aturan, mungkin kalau tidak di luar kita terlepas dari aturan, kita lepas saja, anggap aja nggak ada lah, seperti itu. Tapi kalau memang kita dari diri kita sendiri, otomatis kita akan tetap melakukan hal seperti itu, hal baik lah, seperti itu. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, itu motivasinya. Halnya seperti itulah. Nah, terus untuk mendukung motivasi intrinsik dalam diri kita sendiri, untuk menumbuhkan aturan dalam diri kita sendiri, kita kembali ke keyakinan menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu tadi yang Bapak Ibu. Jadi kita membuat kesepakatan bersama, kesepakatan yang baik tentunya untuk mengubah paradigma atau pola pikir kita untuk menumbuhkan potensi-potensi pada anak. Kan indah tuh kalau kita tanpa disuruh lah intinya, anak itu sudah melakukan hal tersebut. Karena apa? Tumbuhnya dari diri, bukan dari aturan gitu. Karena kalau ada aturan misal terpaksa lah, karena takut nanti suruh, kalau misal piket kelas masih kotor nanti suruh bersih WC lah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini salah satu contoh, ada mungkin aturan kelas, ada kesepakatan kelas. Yang lebih nyamannya itu yang A atau yang B? Yang lebih nyaman, kalau kita lihat yang lebih nyaman, kira-kira yang lebih memaksa yang mana? Tapi sebenarnya ya yang kelihatannya seperti yang di A ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, yang terakhir tertib. Nah yang B, kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi, lebih indah ya. Terus kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Tetapi sebenarnya bisa kita lakukan bersama kalau di A ini kita lakukan bersama dengan murid, seperti itu. Jadi kesepakatan intinya. Tapi lebih indah itu di yang B. Kita lebih nyaman menggunakannya seperti itu. Ada mau sendiri. Tapi nanti terserah, kalau misal mau buat kesepakatan di kelasnya, silakan. Apa yang menjadi kebutuhan kelas, apa yang menjadi aturan-aturan apa aja atau keyakinan apa aja yang perlu di kelas. Oke, lanjut. Nah ini, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimatnya, itu tindakan guru ya. Saya tidak akan terlambat lagi. Misal buat 100 kata, saya tidak akan terlambat lagi. Kalau terlambat kan, nah seperti itu. Nah itu termasuk hukuman atau konsekuensinya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah itu termasuk hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, itu termasuk hukuman. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi.
itu bisa dijadikan kita sebagai kesepakatan kelas. Itu bisa juga kita buat seperti itu. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu tidak sengaja juga ya. Nah, makanya di situ konsekuensinya. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, misal pakai sepatu putih. Karena aturan di sekolah harus pakai hitam. Jadi dihukum. Nah, lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu kalau pas kita PJOK ya konsekuensinya yaitu lari seperti itu. Itu nggak jadi masalah kan ya? Mungkin seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mungkin murid itu setelah dihukum dia nggak ridho dalam artian gitu kan. Nah, kalau konsekuensi itu hal yang harus terjadi. Karena apa? Dia melakukan kesalahan seperti itu. Nah, yang kedua membuat anak sakit. Kalau kita menghukum terlalu keras, mungkin fisiknya bisa sakit kalau hukuman. Kalau konsekuensinya anak membuat merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dalam artian begini, kita tidak boleh membebani siswa itu terlalu panjang. Mungkin seperti itu. Tetapi pas hal itulah, tapi nanti kita bisa tumbuhkan lagi gitu loh. Nanti seterusnya ada di slide selanjutnya. Nah, anak membenci kedisiplinan. Kalau di konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kalau kita menggunakan mungkin tadi kesepakatan kelas, karena kita sepakati bersama. Yang kedua, hukuman itu lebih memaksa, paksaan seperti itu. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Stimulus itu apa sih kejadiannya? Kita tarik dulu. Apa kejadiannya? Nah, tanggapannya itu apa? Seperti itu. Nanti ada juga contoh-contohnya. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu kalau hukuman tadi ya. Terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kalau itu memakai konsekuensi. Terus konsep diri yang buruk dan konsep diri yang baik. Terus yang selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Misal kalau ada aturan, tapi anak melakukan kesalahan, kadang-kadang disembunyikan. Wah, siapa ini yang buang sampah tadi? Karena dia merasa ini aturan, tapi kalau dia tumbuh dari diri sendiri pasti diambil sampah, dibuang. Kalau tumbuh dari diri sendiri, gitu. Nah, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, kalau kita menghukum misal seperti itu, mungkin perasaan anak seperti itu. Nah, kehilangan kalau dalam konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi dia lebih ke sementara, tidak tiap dirinya diperpanjang lah seperti itu. Jadi kalau hukuman panjang, cuman kalau konsekuensi itu cenderung lebih atau sebentar seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, siswa juga mempunyai kebutuhannya mungkin sama. Nah, cinta kasih atau kasih sayang, mungkin dari rumahnya mereka ada anak didik kita yang tidak disayang, maksudnya dalam artian kurang sayangnya dari orang tua. Itu bisa menumbuhkan atau menimbulkan hak anak itu sedemikian. Kenapa sih anak itu misal bandel? Kita cari tahu dulu kebutuhan dia itu apa. Oh, ternyata orang tuanya bukan, misal bisa seperti itu. Mungkin kan kurang kasih sayang. Nah, ini yang perlu kita cari tahu dulu apa sih kebutuhan anak tersebut. Kenapa melakukan kesalahan seperti itu? Gitu. Oke, lanjut. Yaitu kesenangan. Anak itu kadang-kadang butuh senang, ya kan? Suruh duduk dengerin kita ngobrol gitu kan. Kita fokuskan ke kita. Anak itu fokusnya kita. Mungkin bosan kayak gini aja. Mungkin bapak ibu merasa udah,
Aduh, ini kapan ini? Seperti itu. Jadi diseling-selingilah, buatlah suatu kesenangan agar anak itu tidak bosan, gitu loh. Atau membuat metode-metode yang membuat anak itu terpancing untuk minat untuk belajar. Oke, penguasaan. Kadang anak itu merasa saya paling hebat. Mungkin dia merasa sudah mengerti, akhirnya dia ketika kita mengajar anak itu, wah aku udah tahu kok, santai aja, santai kan gitu. Nah itu kebutuhan anak juga, penguasaan, mereka sudah tahu, tetapi kita bisa mengajar lagi gitu. Cuman bukan kesalahan kita, tapi anak itu gitu. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan di sini anak orang itu kita tuh ingin bebas juga seperti itu. Tetapi itu tadi kalau kita kembalikan ke konsekuensi ataupun menggunakan kesepakatan tadi, tidak ada paksaan, misal seperti itu. Bukan kebebasan, maksudnya bebas merdeka, udah belajar terserah gitu kan. Bukan seperti itu maksudnya ya. Oke, lanjut Pak Tinggi. Nah, ini contoh juga, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Nah, anak itu sebenarnya butuh kebebasan. Kita carikan tempat, kita seperti itu. Atau kita mengajarnya mungkin dengan metode bernyanyi, misal apa, kita menghafal planet, misal kita bisa bernyanyi juga. Itu termasuk kebutuhan anak tersebut gitu loh. Tapi bukan semuanya, tapi kebutuhan anak tersebut gitu. Nah, yang kedua, guru tidak menyapaku hari ini. Nah, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, itu kebutuhan dia itu sebenarnya kasih sayang. Mungkin di rumahnya dia tidak disanjung sama orang tuanya kan gitu. Wah, kenapa guru ini kok? Padahal saya sudah pakai baju baru atau tas baru gitu kan. Nah, kok nggak di gimana gitu kan gurunya. Nah, itu berarti kebutuhannya apa? Kebutuhan kasih sayang dari orang tuanya atau orang lain seperti itu. Aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu mungkin dia pengen ngomong. pengen ngomong atau kebebasan tadi, pengen berekspresi seperti itu. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, itu nanti malu ya. Atau itu sebenarnya lebih ke tadi Bapak Singgih balikan itu lebih ke penguasaan sebenarnya. Jadi apa namanya, kalau kita kembalikan lagi Pak Singgih, turun. Nah, kalau aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guruku menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, itu mungkin anaknya merasa malu atau gimana kan gitu. Oke. Mungkin ada maksud juga guru yang lain gitu. Maksudnya maksud guru itu bukan seperti itu gitu. Nah, kebutuhan apa? Kebebasan atau penguasaan tadi. Penguasaan seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, kita menggunakan ketika anak itu punya salah atau melanggar aturan atau melanggar kesepakatan, kita bisa menggunakan metode ini, metode restitusi seperti itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misal berantem, Pak Bu, terus kita mencari kesalahan gurunya. Siapa ini yang salah? Misal merobek bajunya, wah kamu yang salah. Kalau kadang-kadang malah yang jahil duluan itu malah yang nangis kadang-kadang. Kita nyalakan yang benar tersebut gitu. Nah, dengan metode ini kita bisa mencari tahu atau kita bisa kembalikan anak itu ke
kelompoknya masing-masing, dia tidak merasa bersalah, dia bisa memperbaiki kesalahannya tersebut. Oke, Pak Singgi. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kita yakinkan anak itu. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan untuk menyelesaikan masalah tersebut atau kesalahan tersebut. Kita tawarkan bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Apa metode yang harus untuk memperbaiki kesalahan tersebut itu. Keempat yaitu restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti dijelaskan. Oke, lanjut Pak Sini. Nah, ini contoh restitusi. Yang pertama yang bisa kita lakukan dengan metode ini yaitu menstabilkan identitas. Jadi siswa itu boleh kita tanya untuk mengembalikan dia tidak merasa bersalah. Kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau dia udah salah, kita tekan, otomatis anak itu akan semakin down. Seperti itu. Dan atau menggunakan kata-kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin anak akan timbul merasa bersalah dalam diri sendiri, tapi bukan disalahkan seperti itu. Terus yang kedua atau tindakan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita bisa menggunakan kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Misal tadi memakai sepatu warna putih, sedangkan peraturan di sekolah itu menggunakan sepatu warna hitam. Kita bisa mencari alasannya. Apa sih kebutuhan dia gitu. Oh, ternyata di rumah itu cuma ada satu itulah sepatu yang warnanya putih. Seperti itu. Berarti berarti kebutuhan dia itu bukan kebebasan, tapi kasih sayang mungkin dari orang tuanya seperti itu. Atau ekonominya seperti itu. Nah, kata-kata yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misal tadi kayak brother, kenapa sih kamu melakukan hal tersebut? Mungkin dia merasa kuat atau merasa mau menjajal diri, misal seperti itu. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas tadi. Misal anak melakukan kesalahan, kita kembalikan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kita kembalikan lagi. Setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, habis itu kita kembalikan keyakinan ke keyakinan kelas. Apa sih yang pernah kita sepakati? Seperti itu. Apakah yang kita lakukan bersama? Seperti itu. Terus kamu ingin, kata-kata kedua yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan lagi kepada siswa tersebut yang melakukan kesalahan. Oke, lanjut Pak Sini. Nah, ini sebenarnya tidak ini lagi ya. Ini sudah tadi. Ini salah satu contoh juga kata-kata untuk menstabilkan identitas, mengembalikan anak agar anak itu tidak merasa bersalah seperti itu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi, berarti semua orang pernah melakukan kesalahan. Mungkin anak akan berpikir seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna, kan? Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Mungkin kita bisa melakukan seperti itu kata-katanya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kita bisa merobek baju tadi, nah, bagaimana solusinya? Kita tanyakan ke anak. Oh, saya mau menjahitnya seperti itu. Ya sudah. Nah, itulah posisi kita gitu. Tapi bukan menyalahkan. Kamu sudah merobek, kamu harus ini.
Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, seperti itu. Kalau kamu yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Misal kalau dia sudah merasa bersalah, jangan semakin down terus. Apalagi tambah kita salahkan, otomatis dia semakin dalam artinya kesalahannya itu. Nah, tapi kalau kita mengucapkan hal tersebut, hal seperti ini, mungkin akan timbullah rasa percaya dirinya kembali. Oke, lanjut. Nah, yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Ini termasuk kata-kata juga yang ini tidak baku ya, intinya tidak baku, tetapi bisa kita tidak baku intinya, kita bisa merubahnya sendiri, tapi dalam artian tetap kita menggunakan apa sih kebutuhan siswa tersebut. Kata-kata guru berkata, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukan. Maksudnya tidak akan mengulangi lagi, seperti itu. Terus yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa perilakunya. Alasanmu apa melakukan kesalahan? Alasanmu apa melanggar kesepakatan kelas? Terus apa yang penting bagi kamu? Terus yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkanlah sikap yang lain, yang baru dalam kelas, misalnya seperti itu. Terus maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Misal anak memukul ingin meminjam, tapi anak itu memukul, kan bisa dengan hal yang baik gitu. Seperti itu. Terus apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besoknya lagi? Apakah kamu akan melakukan lagi seperti itu? Hal-hal yang mengatur tadi. Oke, lanjut Pak Sigit. Nah, tetap dengan yang tadi, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apa yang sudah kita sepakati bersama? Seperti itu. Ini tidak perlu lagi saya jelaskan lebih detail. Nah, lanjut lagi. Nah, intervensi 30 detik. Kita bisa menanyakan kepada siswa yang melakukan kesalahan tersebut, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu ingin? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Jadi melakukan tersebut apa sih? Terus apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu dalam artian menyelesaikan hal tersebut? Terus apakah wajar membuat kesalahan? Apakah kita bisa memperbaikinya? Seperti itu. Posisi kita sebagai guru seperti itu. Apakah kamu lakukan saat ini sudah sesuai atau udah oke? Seperti itu. Apakah kamu siap untuk mulai untuk yang lebih baik? Kesepakatan apa yang kita sepakati? Seperti yang terakhir itu, sepertinya kamu punya masalah, saya bisa membantu. Jadi kita sebagai guru juga harus mengetahui permasalahan itu tadi. Nah, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Terus apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera dimulai? Terus apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Terus apakah kamu inginkan apa keyakinan kita? Jadi sebenarnya kalau kita simpulkan bahwa intinya aturan atau perilaku itu bisa tumbuh dari sendiri kalau kita bisa memotivasinya kebutuhan siswa tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, berarti itulah gambaran hal-hal baru yang saya dapatkan dalam guru penggerak. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.
sesuai dengan kesepakatan kita, sesuai dengan konteks yang ada seperti itu. Mungkin kalau keluar apa sih? Cuma saya bisa jawab, kalau bisa jawab. Gimana coba Dokter? Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah. Tapi dia sedang terus. Kalau ada yang tanyakan, kalau tidak ada, ya kita cukupkan. Yang bertiga tadi, ada hal-hal yang ada dua hal kayak ini yang memang harus kita lakukan dalam kelas ini untuk kedepannya akan lebih baik. Tadi ada beberapa teori pendekatan tadi yang saya lihat, kayak yang ada stimulus di sana, ada beberapa teori. Sebenarnya teori yang mana yang paling cocok kita gunakan agar pendekatan kita berhasil pada itu? Teori stimulus kontrol sama teori yang tadi. Kalau digunakan semua kacau, mana yang kalau kita bisa fokuskan. Nah sebenarnya ini Pak Gede, kita itu yang sekarang kita gunakan itu menggunakan stimulus dan respon. Jadi kita menggunakan aturan untuk mengubah orang. Nah tetapi kita bisa kita rubah sekarang, yaitu menjadi teori kontrol. Nah teori kontrol itu seperti apa? Kita berusaha membuat suatu keyakinan yang nantinya bisa mereka gunakan, tetapi dalam diri. Maksudnya dalam artinya aturan itu tumbuh dari dirinya sendiri. Seperti itu. Nah kita keyakinan kelas tadi. Internal, bukan eksternal tadi. Ya, selama ini yang kita ini kan, ketika masuk kelas, aturan. Aturan itu bisa kita ubah-ubah, atau aturan itu kita bisa kondisionalkan dengan apa sih kebutuhan kita, seperti itu gitu Mas. Misal masih masa pandemi berarti jam segini kita harus makan, misal makan nggak boleh keluar, seperti itu. Berarti itu makan tetap di kelas, seperti itu. Kita bisa menggunakan. Tapi kalau pas masa pandemi, kalau pas istirahat. Kalau nggak pas kalau buang sampah, misal buang sampah harus pada tempatnya. Kalau kita melakukan kesepakatan bersama, otomatis anak itu akan merasa dirinya tidak terbebani oleh aturan. Kalau melakukan kesepakatan bersama. Jadi yang kita gunakan Pak Gede, kita merubah stimulus respon menjadi teori kontrol. Seperti itu. Sebenarnya secara tidak langsung Bapak Ibu di kelas sudah melakukannya. Mungkin ada yang masuk ke teori stimulus kontrol, ada yang teori kontrol seperti itu. Jadi yang bisa mengontrol itu kayak Bu Biti tadi, dialah posisi kontrolnya, dia yang mau berubah gitu, dia yang mau membukakan tangannya. Itu yang harus kita rubah. Jadi kayak Pak Rian tadi mau merayu agar si yang ini mau membukakan tangannya. Seperti itu. Gimana Pak Rian? Jom, kamu. Ngantuk. Ada satu lagi Pak, ini ada tadi yang kita alami dalam kelas itu yang sering kita lakukan juga, ada hukuman. Dulu pernah terdengar ada hukuman yang tidak mendidik. Sekarang ada yang dikenal dengan istilah konsekuensi. Konsekuensi ini kayaknya bagus sekali ini, antara hukuman yang sifat mendidik dan konsekuensi. Nah sekarang yang paling bagus itu apa, kita hilangkan hukuman, kita ciptakan konsekuensi, atau kita bisa digabungkan dengan hukuman yang bersifat mendidik. Kalau ini ya, maksudnya kalau ini ya sebenarnya yang lebih untuk memotivasi siswa itu ke konsekuensi. Jadi dia kalau dia melakukan kesalahan dengan kesepakatan bersama, otomatis konsekuensinya seperti itu. Tetapi aturan itu kita buat secara bersama gitu loh Pak Gede. Konsekuensinya seperti ini. Di awal dibuat. Di awal tadi ya. Dan juga cara kita memberi sanksi atau hukuman, mungkin hukuman itu hukuman yang mendidik gitu lah. Ya bisa. Misal kayak Pak Rian yang lakukan sekarang kan, misal anak nggak mengerjakan tugas, misal mengungut sampah ya, sampah terus dikumpulkan, akhirnya bisa juga
jual seperti itu. Mungkin itu juga hal positif gitu, hal ini yang perlu kita bersama. Ya nanti itu juga kalau itu tidak ada, kalau dalam konteks ini ya. begini, kalau itu tidak dari awal tercantum dalam kesepakatan yang awal dibuat Radasiswa itu sama saja dianggap hukuman. Maksa. Kalau hukuman ya hukuman. Ya, kalau ya. hukuman mendidik kan bahasa kita saja itu dalam konteks ini loh, dalam pembelajaran guru pembelajaran ini. Ya. Nah kalau itu misalnya maunya guru begitu ya buatlah kesepakatan agar murid sebelum pembelajaran jauh-jauh hari dimulai. Ya. Kalau kita buat sampah, buang sampah barengan nanti konsekuensinya bersama seperti ini. Jangan semula tidak ada aturan kok kesepakatan seperti itu tiba-tiba di tengah perjalanan guru membuat aturan begitu, itu namanya hukuman. Apakah ada hukuman mendidik nanti menjadi kabur, tidak ada konsekuensi lagi. Guru membuat dalih, oh ini mendidik, oh ini hukuman ini mendidik. Nah kemudian guru main aja terus gitu aja, berlindung di balik tanda kutip mendidik itu. Karena kan kalau kita kan sudah ada tempelkan itu aturan yang ada di kelas kan ada, itu kita tempel. Nah mungkin di situ tidak tertera yang seperti yang dilakukan saat guru bergerak ini. Ya. Nah, untuk perbaikan ke jalan, untuk perjalanan ke depan itu dibuat dalam bentuk tertulis ya, ditulis. Kalau itu ini idealnya begitu. Ya idealnya seperti itu kalau nanti sesuai dengan sebenarnya kalau dalam pendidikan sih ada sesuatu yang benar persis tidak ada juga. Nah terus juga ini ya, kalau anak membuang sampah sembarangan ini kan bisa nggak kita masukkan aturan yang di kelas, karena dia bersifat umum. Membuang sampah itu misalnya di halaman itu kan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kira-kira kalau kita hanya buat peraturan hanya di kelas 4A saja menurut saya, kira-kira tepat sasaran apa tidak? Nah sebenarnya ini kan kita mulai dari kelas dulu. Kalau bisa nih, kita mulai dari kelas dulu. Dari kelas itulah nanti akan tumbuh melebar ke sekolah kalian. Seperti itu. Sebenarnya kesepakatan kelas itu bukan hanya di kelas juga. Sebenarnya kita bisa misalnya di kantor ini kita bisa melakukan kesepakatan itu supaya kedepannya lebih baik. Gitu. Ya. Seperti itu lah. Contoh, tadi murid diibaratkan seperti padi. Nah, istilahnya kan tadi padi itu ada yang kecil. Nah, sedangkan pada anak didik itu maksudnya guru penggerak itu apakah yang kecil itu anaknya istilahnya lambat, apa yang besar itu besar apa gimana? Sebenarnya di kelas itu kan kita banyak perbedaan. Maksudnya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang biasa aja. Nah kita sebagai guru itu harus bisa mencukupi kebutuhan anak tersebut. Dari semua ini loh, maksudnya dari semua pemikiran anak-anak itu kan, kita harus bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Oh anak ini cuma membutuh kebutuhan tadi kan ada banyak ya, ada 4 kan. Misal kita cari tahu dulu kenapa sih dia lambat. Misal seperti itu. Mungkin maaf ya dari ekonomi yang menengah ke bawah. Mungkin dalam artian di situ ada yang susu. Nah itu kan cuma membantu. Misal kalau yang menengah ke atas mungkin minum susu. Misalkan seperti itu. Nah atau kebutuhan mungkin dari rumah orang tuanya atau kebutuhan orang tuanya kasih sayangnya itu kurang. Nah disitulah di sekolah itulah kita harus bisa mengetahui kebutuhan anak. Setelah mengetahui kita berusaha untuk mencukupi anak. Tanya Pak Guru. Dari paparan yang sudah disampaikan tadi, kita sebagai guru semuanya diposisikan untuk mengerti masing-masing siswa sesuai dengan karakternya. Yang jadi padi jangan dipaksakan jadi jagung, jadi jagung jangan dipaksakan jadi rumput liar itu. Nah, kok saya berpikir begini, kenapa kita yang di guru diminta untuk mengerti banyak hal? Bukankah kita sama dengan murid juga ya sebenarnya? Kita kan pribadi yang satu juga. Kita nggak mungkin juga jadi di satu sisi nanti bisa menyelesaikan jadi jagung. Saya harus menyelesaikan jadi padi. Gitu. Kenapa dari murid dari kecil itu tidak pembelajaran ini kan program pemerintah ini ya? Nah, jadi pertanyaan ini tidak saya tujukan ke sampean sebenarnya, tapi membuat kebijakan ini, program penggerak ini. Kenapa dari kecil dari SD ini tidak dibuat saja sesuai dengan peminatan itu anak-anak itu?
kan satu guru SD dibuat paksa harus bisa semua nih dalam untuk sekarang ini harus bisa nyanyi, nyatanya juga tidak diajarkan nyanyi. Ternyata muridnya ada yang hobinya melukis itu ternyata gurunya nggak pernah ngajarin melukis, bahkan nggak jelas gitu. Nah, gurunya dipaksakan supaya ngerti banyak hal, bisa banyak hal, tapi kita dipaksa mengerti, sebenarnya kita nggak sepandai itu gitu dulu. Kita dipaksa mengerti murid yang 40 itu sesuai dengan karakternya masing-masing. Sementara guru itu cuma punya satu kepribadian gitu. Dia sebenarnya tipikal padi gurunya itu. Dipaksa memahami jago. Nah, dipaksa memahami bagaimana cara tumbuhnya mauni. Nah, gitu. Gimana Pak Toto? Kayaknya mau menjawab ini Pak Toto. Oh iya, Pak Toto ini. Saya sedikit mau bertajam nih. Nah, yang lebih gamblang lagi mungkin ada yang padi dan jagung itu mungkin banyak yang masih kabur, masih ragu-ragu, masih apa ini gitu. Kalau menurut saya nih, murid itu hidup dalam satu ekosistem mesti banyak macamnya ya. Ada rumput, ada padi, ada jagung. Nah sementara ini kita nih jagung, kita juga sama dengan ekosistem itu. Kita nih jagung. Bagaimana kita numbuhkan rumput itu? Bagaimana kita numbuhkan padi itu? Nah mereka yang padi di antara ekosistem kita ini dia kerdil dan kita jagung ini ya jagung aja yang tumbuh karena tipikal gurunya tipikal guru jagung dia tipikal jagung kayaknya tadi yang tumbuh jagung salah dia berarti kan salah tumbuh dia kan salah tempat ya tumbuhnya itu petani sawit itu. Nah itu kalau Pak Sarota berusaha sebenarnya memasukkan buat pembuat program ini. Nah ya sampai ke sana itu biar nggak mau nih. gimana Pak Toto? Ya, Iya Pak Toto, silakan jawab Toto. terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Pak, ini saya di sini bukan sebagai kapasitas. Oh tapi sebenarnya maaf Pak, mungkin SMP kontennya lebih beda, mungkin lebih lebih lagi. Kami yang di SD ini yang agak pengalamannya sama. Oke, Jadi di SMP juga ada guru nyanyi ya, guru nyanyi tapi anak nggak pernah diajarin balon ya sama lah prinsipnya. itu salah mudah saya. Begini Pak, jadi saya di sini kapasitas saya sebagai peserta dengan Pak Sarodo, terima kasih Pak Sarodo dan saya juga terima